ini pertanyaannya juga menggelitik dan menarik ini sebenarnya. Karena apa? Karena saya seorang dosen, saya seorang perawat, saya seorang pengusaha, tapi kok pengen masuk juga di dunia politik, menjadi kurang apa gitu. Jadi kalau disinggung itu, ini sebenarnya lebih kepada aktualisasi tadi. Karena apa? Saya pikir kalau kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan satu-satunya pemikiran saya sudah nggak mikir untuk nyari uang, apalagi nyari uang. Saya sudah bersyukur Allah sudah memberikan ini ya. Hidup ini kan kita tinggal menjalani saja ya. Tapi ada satu hal menurut saya yang kita bisa baktikan kepada masyarakat. Sehingga pada waktu saya mencalonkan diri menjadi wali kota, itu adalah hanya ingin bahwa saya bisa mengabdi kepada masyarakat. Saya pilihannya pun juga waktu itu tidak main politik waktu itu, tapi melalui independen. Nah, dengan independen ini kan melihat itu tolok ukur itu masyarakat yang sebenarnya kan gitu. Nah, tapi dunia di kita kan politik ataupun independen ini dua hal yang baik, dua-duanya menurut saya baik. Tapi kebetulan saya satu pilihan kan waktu itu memilih independen. Tapi dalam perkembangan ya itu kalau orang melihat, mungkin kalau secara awam kemenangan itu hanya diukur dengan ini ya, dengan itu suara banyak dan dia bisa menjabat. Loh, kalau saya merasakan tidak, luar biasa Allah itu memberikan kemenangan. Kenapa? Dengan saya mencalonkan diri seorang wali kota, kawan saya tambah banyak. Iya, kawan saya tambah banyak kemana-mana. Nah, dan kalau ketemu dengan bapak-bapak pejabat, itu juga sehelenya enak, bisa rangkulan, bisa apa. Nah, mana mungkin kalau saya tidak pernah melakukan sesuatu, bisa bergaul yang begitu luas. Ada yang sampai sekarang tergelitik kalau sama ibu lagi pesta kondangan, Pak. Kali kondangan ini kan baris, banyak gitu ya, ngantri gitu. Begitu pas giliran kita di stop suruh foto sama pengantin, Pak. Itu kan, wah, jadi betul-betul kami juga merasakan itu ya. Kami merasakan sekali, wah, ini kalau enggak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, luar biasa Allah memberikan kemenangan-kemenangan itu. Nah, jadi pergaulan kita tambah banyak, kawan kita tambah banyak. Nah, jadi mungkin itu adalah suatu proses, hanya Allah sendiri yang menentukan apakah saya nanti menjadi apa. Tapi yang jelas saya ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk orang lain yang bermanfaat. Sehingga pada periode rame-rame ini sekarang juga sempat saya ikut waktu itu diadakan satu seleksi itu untuk wakil gubernur. Nah, wakil gubernur ya, saya terus terang saja, saya baik kepada semua calon. Dan sampai sekarang pun sama Pak Wali ya, sama yang lainnya, baik semua. Nah, tadi pagi pun saya juga ngobrol ini sama Pak Wali. Besok saya ngundang ada acara Capping Day, Pak Wali bersedia datang katanya. Jadi alhamdulillah, itu hanya ngobrol saja. Jadi ini suatu anugerah menurut saya luar biasa. Allah memberikan kemenangan-kemenangan pada saya. Nah, dengan kemenangan-kemenangan itu, maka saya juga harus berusaha meningkatkan terus apa yang bisa kita lakukan. Salah satu yang saya lakukan di luar dari pencalonan itu adalah saya supaya bisa memberikan ilmu yang mungkin berkembang begitu, maka salah satunya juga saya sekolah. Nah, sekolah sekarang itu saya masih ngambil program doktor di Universitas Gadjah Mada, itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, jurusan akuntansi sektor publik. Jadi kenapa saya ngambil akuntansi sektor publik? Menurut saya sekarang itu masih perlu ditingkatkan sekali itu proses pembuatan laporan ataupun transparansi dari pemerintah itu kepada rakyat. Nah, sehingga banyak hal yang mungkin laporan keuangan, kebetulan salah satu ini yang saya tulis disertasi saya juga, saya membahas laporan keuangan Pemda ya, itu
dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia data saya. Jadi ini yang menggelitik juga di saya, dari sekian banyak itu dari tahun 2005 sampai 2011, rata-rata yang dibilang sudah layak atau wajar tanpa pengecualian itu nggak nyampe 4%. Disitulah kita prihatin sekali. Jadi masih banyak yang perlu kita kembangkan, masih banyak yang harus kita lakukan, apalagi kalau melihat sekarang dokter akuntansi sektor publik itu masih bisa dihitung jari, belum banyak. Nah ini alhamdulillah saya bisa sekolah di situ, dan mohon doanya kepada masyarakat Lampung semuanya dan teman-teman dan sahabat, mudah-mudahan saya segera bisa cepat menyelesaikan, karena ini dari tahapan saya akan menghadapi ujian tertutup dan nanti terakhir ujian terbuka. Jadi dengan tahapan yang sudah proses yang panjang. Dari segi pendidikan, saya meyakini bahwa beliau memang sosok orang yang memiliki ilmu cukup mumpuni sebagai orang yang mengerti tentang perekonomian. Kebetulan beliau adalah dosen di Unila, sekaligus kalau saya nggak salah juga beliau adalah ketua Ikatan Akuntan Indonesia di Provinsi Lampung. Kehandalan beliau mengkombinasikan antara sosok, budaya, kehidupan, ciri-ciri kehidupan dia, adat istiadat yang dia bawa, dengan hubungannya relevansi dengan pendidikan, itulah suksesi dia terhadap kebangkitan seorang Nurdiono. Suksesi yang dia dapat saat ini itu adalah buah yang dia petik dari pupuk yang dia buat, pupuk yang dia sirami, pupuk yang dia tebar menjadi pupuk yang kebaikan yang dia petik gitu. Saya katakan tadi mengikuti kayak air mengalir. Kalau masyarakat memandang bahwa kami dipandang atau dibutuhkan atau ada manfaat untuk mereka, maka tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya itu pengabdian. Nah, jadi pengabdian dalam bentuk apapun ya, bentuk politik, bentuk dosen, dan tentunya karena saya seorang dosen ya pengen sekali ingin mencapai karir dosen yang tertinggi. Karir dosen tertinggi apa? Adalah seorang profesor. Nah, kalau itu bisa menjadi profesor dan bisa mengabdi kepada masyarakat ya, mungkin ini akan banyak hal yang bisa diserap, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak boleh menutup suatu kemungkinan, karena kemungkinan itu sendiri adalah bisa kita berupaya, dan biasanya kalau kita berupaya Allah akan memberikan peluang-peluangnya.